bersatu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baik, apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah jika baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong kepada Elias, ketua kelas untuk memimpin teman-teman yang berdoa agar pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, agar pembelajaran kita dimudahkan dan kita mendapatkan berkah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Elias karena telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Ibu. Baik. Hadir semua ya, karena semua bangku juga telah terisi dengan penuh. Karena sudah siap belajar semuanya, sekarang kita pretest dulu ya. Oke, Bu. Saya telah menyiapkan kode QR yang berisi soal pretest. Silakan di-scan menggunakan smartphone kalian. Baik, waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang ya. Silakan dimulai anak-anak. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Baik anak-anak, waktu telah habis. Silakan kumpulkan kembali handphonenya di dalam tas kalian. Baik, kita akan memulai pembelajaran. Sekarang saya mempunyai sebuah gambar untuk kalian lihat. Baik, silakan perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Ibu. Iya, silakan Dika. Gambar donat. Iya, benar sekali, gambar donat ya. Baik, terima kasih Dika atas jawabannya. Jadi ini adalah gambar donat ya. Kemudian bagaimana rasa dari donat ini? Bu. Iya, silakan Dewi. Manis, Bu. Iya, terima kasih Dewi atas jawabannya. Nah, mengapa sih donat itu bisa manis? Karena ada gulanya. Karena ada gulanya. Baik, terima kasih Dewi atas jawabannya. Baik, benar sekali anak-anak. Jadi donat ini terasa manis karena donat tersebut memiliki gula ya. Baik, kemudian mengapa sih kalian dapat merasakan manis dari donat itu? Ya Bu. Iya, silakan Dewi. Karena lidah kita dapat merasakan manis. Iya, benar sekali jawabannya. Terima kasih Dewi. Karena lidah kita bisa merasakan manis dari donat tersebut. Baik, kemudian setelah donat ini kalian makan, apakah donat ini terjadi perubahan pada teksturnya? Iya, silakan Jessica. Ya Bu, jadi donatnya itu menjadi lebih lembut dan lunak setelah kita makan. Baik, terima kasih atas jawabannya Jessica. Jadi donat tersebut menjadi lebih lunak dan lembut setelah dimakan. Baik, jadi donat tersebut menjadi lebih lembut dan lebih lunak setelah dimakan. Nah, kira-kira mengapa sih donat tersebut bisa menjadi lebih lembut dan lebih lunak setelah dimakan? Baik, terima kasih Jessica atas jawabannya. Jadi, tekstur donat tersebut berubah ya anak-anak dari sebelum dimakan sampai sesudah dimakan. Nah, pada saat sesudah dimakan itu donatnya terasa lebih lunak dan lebih lembut karena tadi seperti kata Jessica dihaluskan menggunakan gigi dan dilumah menggunakan air liur. Oleh sebab itu donatnya teksturnya berubah. Baik, terima kasih Jessica. Kemudian apa sih yang terjadi pada donat tersebut? Iya, silakan dia. Donat yang halus tadi itu kita telan langsung dari. Oke, baik. Jadi terima kasih atas jawabannya Dian. Jadi donat tersebut kita telan dan habis itu dapat dicerna oleh tubuh kita ya. Nah, dari yang telah kita
sih pada hari ini kita akan belajar tentang topik apa? Yuk, Iya, silakan Elias. kita mau belajar tentang sistem pencernaan makanan. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Elias. Jadi ya benar ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan. Nah, harapannya setelah mempelajari bab sistem pencernaan ini, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ dari sistem pencernaan, mengidentifikasi fungsi-fungsi dari organ tersebut, kemudian mengidentifikasi bagaimana fungsinya, dan dapat menganalisis gangguan atau kelainan yang muncul pada sistem organ pencernaan ini. Kemudian, harapannya juga setelah kalian mempelajari bab ini, kalian dapat lebih bersyukur atas karunia Tuhan karena telah menciptakan sistem pencernaan yang sangat kompleks sehingga kalian dapat mencerna makanan untuk diubah menjadi energi, dan oleh sebab itu kita harus terus menjaganya dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan. Ya, anak-anak? Ya, baik anak-anak. Jadi setelah kita diskusikan tadi, sistem pencernaan itu adalah kumpulan dari organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, yaitu mengubah makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat dicerna oleh tubuh kita. Nah, kemudian apa saja ya organ-organ dari sistem pencernaan itu? Bagaimana sih fungsinya? Kemudian bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuh kita? Kemudian apa saja kelainan atau gangguan yang muncul dari sistem pencernaan ini? Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu, untuk mengetahui itu semua, saya telah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan. Oke, sebentar saya kembalikan LKPD. Jadi anak-anak, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan dilihat terlebih dahulu soalnya. Baik anak, silakan lihat pada soal nomor 1. Apakah ada pertanyaan pada soal nomor 1? Baik, sekarang pada nomor 2 ada pertanyaan? Sekarang nomor 3 ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, jika sudah paham, sekarang waktunya kalian mengerjakan ya. Karena pada saat kalian mengerjakan, kalian tidak boleh bertanya lagi kepada saya, karena itu akan mengganggu teman-teman yang lain yang sedang mengerjakan. Baik, silakan kerjakan dari sekarang, waktunya 15 menit. Baik anak-anak, waktunya 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu telah habis, silakan kumpulkan LKPD-nya kepada Ibu. Baik, sekarang adalah waktunya presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kepada perwakilan dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, izin saya Kak Daryani, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan tentang organ pencernaan dan fungsinya. Jadi, ketika kita makan donat tersebut dicerna dalam tubuh kita sehingga dapat menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat diserap tubuh mulut. Di mulut kita itu terdiri dari gigi dan lidah yang dapat menghaluskan dan memotong makanan. Selanjutnya, ia berfungsi, ada kerongkongan yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Pada kerongkongan juga terdapat gerak peristaltik untuk menggerakkan makanan ke lambung. Nah, selanjutnya itu ada lambung. Di lambung akan mengeluarkan zat asam, ada asam lambung dan enzim untuk meningkatkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang
ini terdapat pada makanan minuman sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Selanjutnya, setelah dari lambung itu ada usus halus yang dimana makanan tadi yang sudah menjadi pasta atau humus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik khusus, dan di usus halus nanti makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan pembuluh yang dihasilkan oleh hati. Lalu dari usus halus selanjutnya ke usus besar. Makanan yang diproses dalam usus besar manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses, dan usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, dan ketika rektum sudah terisi dan tinja di dalamnya akan siap dikeluarkan melalui anus. Tubuh akan memberikan respon dalam bentuk rasa pula dan muncul dorongan untuk buang air besar. Dan yang terakhir, anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup Ibu. Baik, terima kasih Dita atas penjelasannya. Sekarang kita berikan aplaus dulu kepada Pak Satu. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Jessica. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, saya ingin bertanya, apa sih kelenjar pencernaan itu? Baik, silakan ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Jessica. Ya baik, silakan jawab terlebih dahulu kita. Mungkin izin menambahkan dari kelompok 1. Jadi kelenjar pencernaan itu berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Itu dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menanggapi? Ada izin Ibu? Iya, lebih dengan penjelasan dari kelompok 1. Jadi kelenjar pencernaan itu berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya seperti kelenjar juga, kelenjar hati dan juga kelenjar pankreas. Baik, terima kasih anak-anak atas penjelasannya. Iya, jadi benar sekali ya jawaban dari Dewi dan Dian tadi atas pertanyaan. Jadi kelenjar pencernaan itu berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk proses makanan di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, ada 3 kelenjar pencernaan di dalam tubuh kita, yaitu ada kelenjar ludah, kelenjar pankreas, kemudian ada kelenjar hati. Baik, terima kasih kelompok 1. Sekarang silakan duduk. Thank you. Sekarang waktunya kelompok untuk presentasi. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan kelompok 2 dengan anggota kelompok saya sendiri Jessica Bila Putri dengan Dian. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang proses pencernaan. Nah, proses pencernaan ini yang pertama ada ingesti. Ingesti ini merupakan proses memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang membantu dalam proses ingesti. Lalu yang kedua ada digesti. Digesti ini merupakan proses pemecahan makanan secara mekanis dan kimiawi menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi ini merupakan proses penyerapan zat-zat yang telah dicerna melalui dinding usus kecil ke dalam aliran darah dan limfatik. Lalu yang keempat ada defekasi. Nah, defekasi ini merupakan proses pengolahan sisa makanan yang tidak tercerna dari dalam tubuh dalam bentuk feses. Feses ini terdiri dari serat, air, dan bakteri. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi. Ya, silakan kita. Baik, saya Kadita dari kelompok 1 izin menanggapi ya, izin bertanya juga. Jadi dari penjelasan tadi, bagaimana kelenjar ludah dapat membantu dalam proses pencernaan makanan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ludah membantu bolus itu yaitu gumpalan makanan yang mudah telan. Dengan membasuh makanan, ludah membuat makanan lebih lunak dan lebih licin. Selain itu, ludah mengandung enzim amilase yang mulai memancang karbohidrat menjadi gula sederhana. Baik, sekian jawaban dari kami. Apakah ada yang ingin masih ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada, kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jessica dan temannya sudah berani untuk mempresentasikan hasil jawaban di depan.
Baik, sekarang kelompok yang terakhir ya, yaitu kelompok 3. Pada area silakan. Baik, Bu. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan melestarikan diskusi kami terkait tentang penyakit pada sistem pencernaan. Jadi dari diskusi kami menuliskan beberapa penyakit yang mengganggu sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada diare. Diare ini merupakan masalah kesehatan ketika kita buang air besar ini berair, encer, dan lebih sering daripada biasanya. Kemudian gejala lainnya ini seperti nyeri perut, kembung, mual, muntah, lendir, dan darah infeksi dan rasa tak tertahankan ketika kita ingin buang air besar. Selanjutnya itu ada kemudian diare ini bisa disebabkan karena infeksi virus, bakteri, atau parasit. Nah, cara mencegahnya ini dengan kita menjaga kebersihan, kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan memastikan bahwa saat mencuci tangan ini kita menggunakan sabun dan setidaknya selama 20 detik. Dan cara yang paling cepat untuk mengobati diare ini adalah dengan mengkonsumsi obat anti diare. Lalu penyakit yang kedua itu ada MA, di mana MA ini merupakan rasa tidak nyaman yang dirasakan di dalam perut, seperti nyeri atau perih. Nah, ini sering terjadi selama atau setelah makan, saat kekenyangan, ataupun terlambat makan. Gejala lainnya ini seperti kembung dan mual, dan masalah pencernaan ini bisa diatasi tanpa pengobatan medis. Kemudian penyakit yang ketiga itu sariawan. Sariawan ini muncul karena adanya jamur Candida albicans yang memang berada di dalam mulut dalam jumlah yang kecil, dan pertumbuhannya ini yang tidak terkendali. Namun sariawan juga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor lainnya seperti cedera, infeksi, ataupun alergi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan kepada teman-teman. Apakah ada yang bertanya tentang kaki serius? Izin bertanya? Iya, Dewi. Baik, saya dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara mencegah sariawan? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau bisa dibantu oleh Nanda untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Jadi, bagaimana cara mencegah sariawan? Yakni dengan selalu menjaga kebersihan mulut. Kita sikat gigi minimal 2 kali sehari secara rutin. Nah, usahakan juga untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan yang dapat menyebabkan iritasi, seperti makanan pedas, berminyak, dan panas. Serta kita harus rutin mengonsumsi vitamin C. Baik, mungkin begitu jawaban dari kelompok kami. Baik, apakah ada lagi yang bertanya? Oke, baik, jika cukup, apabila tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri. Selamat pagi. Baik, terima kasih kelompok 3. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Baik, terima kasih anak-anak atas presentasinya yang luar biasa. Jadi benar sekali yang telah disampaikan oleh kalian tadi, bahwa sistem pencernaan itu terdiri dari beberapa organ. Gitu. Nah, jadi saya sudah dituliskan di papan tulis. Jadi ada organ yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan terakhir anus. Baik, kemudian selanjutnya itu ada juga kelenjar pencernaan. Nah, terdiri dari apa aja tadi ada yang bisa menyebutkan? Iya, nanti ada lagi? Pankreas. Ada pankreas. Ada satu lagi apa? Iya. Nah, ketiga kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan enzim yang bisa untuk menyederhanakan molekul makanan di dalam tubuh kita dan untuk mencerna makanan di atas sana. Baik, sekarang adalah waktunya kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Di sini saya ingin menunjuk satu orang untuk membacakan kesimpulan. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, izin untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan itu adalah kumpulan dari organ-organ yang berperan dalam pencernaan makanan, yaitu proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, organ-organnya yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian ada 4 proses dari sistem pencernaan, yaitu ingesti, digesti, dan defekasi. Baik, terima kasih Nanda atas kesimpulan yang telah diberikan. Apakah menurut teman-teman kesimpulannya sudah cukup lengkap dan ada yang ingin menambahkan?
Cukup. Iya, baik, sudah cukup. Sekarang waktunya untuk menguji pemahaman kalian tentang sistem pencernaan. Di sini saya telah sediakan soal post test, silakan dikerjakan dengan scan barcode berikut. Silakan scan barcode-nya anak-anak, waktunya 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang boleh simpan kembali handphone kalian di dalam. Untuk menambah wawasan kalian di dalam sistem pencernaan, saya telah menyiapkan tugas. Setelah saya kirimkan ke grup WA, bisa dikumpulkan paling lambat minggu depan. Baik, kemudian jangan lupa dibaca untuk materi di bab selanjutnya ya anak-anak. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Kalian semua cukup aktif dan bersemangat. Silakan tingkatkan lagi semangat belajar kalian untuk minggu selanjutnya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.